Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Ramadhani dengan NPM 217550038. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah akuntansi sektor publik dengan judul Review dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yang pertama yaitu ada pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tujuan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Yang kedua, ada jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya atau entitas. Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama akuntan publik atau eksternal auditor atau independent auditor. Yang kedua ada pemeriksa internal atau internal auditor. Dan yang ketiga ada auditor pemerintah atau government auditor. BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, atau inspektorat di Departemen Pemerintah. Ada dasar hukumnya. Dasar hukum pemeriksa keuangan antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua ada pengertian pemeriksaan keuangan negara, yaitu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, atau UU Nomor 15 garis miring 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya ada pemeriksaan keuangan negara, itu ada UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1, yaitu pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya ada UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1, itu tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang ketiga ada jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama ada pemeriksaan keuangan, yang kedua ada pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDT. Yang pertama itu dari parameternya dari tujuan, yaitu untuk pemeriksa keuangan itu tujuannya memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Sedangkan pemeriksa kinerja bertujuannya menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Sedangkan tujuan dari PD, PDTT dalam bentuk kepatuhan bertujuan menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai atau patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PDTT dalam untuk investigasi bertujuan mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan/atau unsur pidana. Untuk selanjutnya perbedaan selanjutnya itu di dalam hasilnya. Pemeriksaan keuangan hasilnya opini atas laporan keuangan, sedangkan pemeriksaan kinerja untuk hasilnya kesimpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai. Untuk PDTT kesimpulan hasilnya kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaan. Selanjutnya ada lingkup pemeriksaan. Dalam lingkup pemeriksaan keuangan,
itu seluruh laporan keuangan. Sedangkan pemeriksa kinerja itu lingkupnya lebih spesifik dan PDTT itu lingkup pemeriksaannya lebih spesifik. Selanjutnya ada perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Selanjutnya itu yang nomor 4 ada waktu pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan itu reguler atau berkala, sedangkan pemeriksaan kinerja itu tidak reguler atau berkala, dan selanjutnya ada PDTT itu tidak reguler atau berkala. Untuk waktu pemeriksaan ini, eh, untuk pemeriksaan kinerja dan PDTT sama, tidak reguler atau berkala. Selanjutnya yang nomor 5, perbedaannya itu dalam hal pokok atau informasi hal pokok. Untuk pemeriksaan keuangan itu sudah ditentukan atau posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, atau elemen lainnya dalam laporan keuangan. Untuk pemeriksaan kinerja itu, hal pokoknya perlu ditentukan atau sesuai dengan pemeriksaan. Sedangkan untuk PDTT itu, hal pokoknya perlu ditentukan atau sesuai lingkup pemeriksaan. Untuk perbedaan selanjutnya itu ada kriteria. Untuk pemeriksa keuangan itu ada kerangka pelaporan keuangan atau SAP atau SAK dan peraturan perundang-undangan. Untuk pemeriksaan kinerja itu kriterianya peraturan perundang-undangan, best praktik dan lain-lain. Untuk PDTT itu kriterianya peraturan perundang-undangan. Perbedaan selanjutnya yaitu rekomendasi. Untuk pemeriksaan keuangan itu tidak wajib, untuk pemeriksaan kinerja itu wajib, dan PDTT itu tidak wajib. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pemeriksaan keuangan daerah, keuangan negara. Dalam SPKN 2017, lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang terdiri dari pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Untuk tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selanjutnya ada lingkup keuangan negara. Yang pertama ada hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua ada kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas, layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga ada penerimaan negara, yang keempat ada pengeluaran negara, yang kelima ada penerimaan daerah, yang keenam ada pengeluaran daerah, yang ketujuh ada kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Yang kedelapan ada kekayaan lain yang dikuasai pemerintah. Yang kesembilan ada kekayaan pihak lain yang diperoleh dalam menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Selanjutnya ada kewenangan pemeriksa BPK. Berdasarkan UU nomor 15 garis miring 2004 pasal 10, di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK memiliki kewenangan. Yang pertama ada meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengelola, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua ada mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Selanjutnya ada melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Yang keempat ada meminta keterangan kepada seseorang. Yang terakhir ada memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Selanjutnya, perbedaan PKN dengan pemeriksaan sektor private. Dalam pelaksanaannya, audit sektor private itu pelaksananya kantor akuntan publik, sedangkan audit sektor publik itu pelaksananya lembaga audit pemerintah atau KAP yang ditunjuk lembaga audit pemerintah. Perbedaan selanjutnya pada objek.
Untuk audit sektor private itu perusahaan atau entitas swasta, untuk audit sektor publik itu entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya yaitu standar. Standar untuk audit sektor private itu standar profesional akuntan publik (SPAP). Sedangkan untuk audit sektor publik itu standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK. Selanjutnya, perbedaannya itu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk audit sektor private itu tidak terlalu dominan dalam audit, sedangkan audit sektor publik itu merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada tujuan review. Tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validitas, substansi, bukti, atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak, pengadaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita acara fisik atau pengadaan barang atau jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Selanjutnya ada perbedaan review dan pemeriksaan. Berbeda dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset akun. Sedangkan dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan selanjutnya, hal yang membedakan review dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitas. Review dilakukan secara internal dalam hal ini oleh auditor pada aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal yaitu pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintah PP nomor 60 tahun 2008. APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, yang melaksanakan review atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk laporan keuangan pemerintah provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota untuk laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota. Tujuan dari pemeriksaan keuangan itu, pemeriksa keuangan adalah pemeriksa yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance apakah laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar. Dalam hal ini, hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya itu standar pemeriksaan keuangan negara. Itu diatur dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN. Itu terdapat di lampiran peraturan kerangka konseptual PSP 100 tentang skala umum, PSP 200 tentang standar pemeriksa pelaksanaan, dan PSP 300 tentang standar pelaporan. Selanjutnya ada pengguna SPKN itu dalam pasal 5 SPKN itu berlaku bagi BPK yang pertama, yang B akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Yang C akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang dan aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada asersi manajemen. Asersi atau assertion adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit.
Asersi manajemen meliputi yang pertama keberadaan dan ketersediaan, yang kedua kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat penilaian dan pengalokasian, dan yang kelima penyajian dan pengungkapan. Penjelasan asersi manajemen. Yang pertama ada asersi keberadaan dan ketersediaan atau existence or occurrence. Berhubungan dengan aspek yang pertama, apakah aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan atau CALK memang benar-benar ada atau eksis per tanggal neraca. Yang kedua, apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA dan CALK memang benar-benar telah terjadi atau akurat selama periode pelaporan. Yang ketiga ada apakah transaksi operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas dan CALK memang benar-benar telah terjadi sama periode pelaporan. Yang ke-B ada asersi kelengkapan atau completeness berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi rekening yang seharusnya telah disajukan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material atau signifikan yang tertinggal dan tidak diungkapkan. Yang C ada asersi hak dan kewajiban atau right and obligation berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutang yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas bertanggal laporan keuangan. Yang D, asersi penilaian atau valuation berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. Yang E, asersi penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure berhubungan dengan jaminan bahwa akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Contoh asersi atas suatu akun tuh neraca Kabupaten A tanggal 31 Desember 2011 mencantumkan rekening kas sebesar 99.865 miliar. Metodologi pemeriksaan keuangan itu ada perencanaan dengan tabel seperti di gambar, ada pelaksanaan, dan ada juga laporan seperti yang ada di gambar. Selanjutnya ada perencanaan pemeriksaan. Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan yang diharapkan pemberi tugas serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan. Pemahaman entitas dan proses bisnis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memadai mengenai proses kinerja secara umum dan risiko terkait dari tiap proses kerja spesifik entitas. Selanjutnya, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya yaitu memahami proses kerja entitas dan risiko terkait berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut. Selanjutnya ada pelaksanaan prosedur analitis awal adalah untuk membantu pemeriksa dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup untuk prosedur lainnya di tahap selanjutnya. Selanjutnya ada pemahaman atas SPI, itu bertujuan mengkaji pengendalian entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Pemahaman sistem pengendalian intern. SPI terdiri dari kebijakan, struktur, prosedur, proses, tugas, dan faktor lainnya yang membantu entitas untuk merespon dengan tepat risiko ketidakpatuhan. Yang kedua, komponen SPI antara lain lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, aktivitas pengendalian, dan sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang relevan dan pemeriksaan. Selanjutnya ada identifikasi dan penilaian risiko awal itu terkait dengan bertujuan untuk melakukan pengkajian atas penilaian risiko pemeriksaan agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang fokus pada area berisiko tinggi. Sedang untuk penetapan batas
batas awal adalah nilai maksimum yang menjadi batas pemeriksa untuk meyakinkan bahwa semua salah saji yang di atas nilai tersebut dianggap material. Selanjutnya ada penentuan metode uji petik. Uji petik adalah pemilihan beberapa unsur dalam suatu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas seluruh populasi. Selanjutnya ada strategi dan perencanaan pemeriksaan. Strategi pemeriksaan atau audit strategi yang berisi hal-hal yang akan dilakukan sama pemeriksaan dan rencana pemeriksaan atau audit plan yang merumuskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Strategi dan rencana pemeriksaan harus didokumentasikan secara tertulis dan diperbarui sepanjang proses pemeriksaan sebagai hasil akhir dari tahap perencanaan pemeriksaan. Pemeriksa menyusun laporan hasil perencanaan pemeriksa LHPP P2 dan program kerja perorangan. Selanjutnya ada pelaksanaan pemeriksaan itu. Pelaksanaan pengujian pengendalian internal itu terhadap SPI meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI. Yang kedua ada penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas, serta setelah pengujian pengendalian, pemeriksa harus mengevaluasi kembali tingkat risiko yang ditetapkan dalam mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian. Penyesuaian prosedur pengujian, yaitu penyesuaian prosedur dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian. Selanjutnya ada pelaksanaan pengujian substansif yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material dan tingkat asersi. Selanjutnya ada evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif, itu mereview pelaksanaan pengujian substantif sebelumnya. Selanjutnya ada pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan. Dilakukan apabila pemeriksa ketika dalam proses pengujian pengendalian atau pengujian substantif menemukan hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Selanjutnya ada penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyusunan atau koreksi. Menyampaikan temuan-temuan pemeriksa hasil pembahasan sebagai tahap akhir dari pemeriksaan di lapangan. Selanjutnya ada perolehan suatu representasi, pelaksanaan prosedur analitis, akhir penilaian risiko dan materialitas akhir. Perolehan dari analisis bukti itu, bukti pemeriksaan adalah bukti informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan. Ada juga kuantitas bukti yang diminta tergantung pada risiko pemeriksaan. Semakin tinggi risiko, bukti yang harus didapatkan semakin banyak. Proses pengumpulan bukti dilakukan sampai pemeriksa yakin bahwa bukti telah cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan. Selanjutnya, kualitas bukti tergantung pada risiko pemeriksaan. Semakin berkualitas, bukti kemungkinan lebih sedikit bukti yang diminta. Selanjutnya ada bukti pemeriksaan. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria. Bukti pemeriksaan itu ada beberapa bukti harus cukup dan tepat. Cukup merupakan ukuran kuantitas bukti pemeriksaan yang dipengaruhi oleh penilaian pemeriksa atau risiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan. Tepat itu merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan. Selanjutnya, bentuk bukti pemeriksaan. Bermacam-macam seperti catatan transaksi elektronik atau fisik, komunikasi tertulis atau elektronik, dan pihak luar entitas yang diperiksa, hasil observasi pemeriksa maupun keterangan lisan tertulis dan pihak yang diperiksa. Ada juga bukti yang diperoleh dari pihak ketiga yang lebih valid, dan metode yang digunakan dalam perolehan bukti bisa termasuk inspeksi, observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, rekalkulasi, prosedur analitis, QA. Metode pengumpulan bukti pemeriksaan itu ada pengamatan, inspeksi, permintaan keterangan, konfirmasi ekstern, re-performance, perhitungan ulang, pengujian substansif, uji pengendalian, prosedur analitis. Pengembangan temuan pemeriksaan, unsur temuan yang harus ada adalah kondisi, kriteria, dan akibat. Yang kedua ada unsur sebab bersifat opsional tergantung dengan kedalaman pengujian yang dilakukan pemeriksa untuk dapat menentukan penyebab utama dari ketidakpatuhan yang timbul.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu temuan itu mengakomodasi tujuan, pengungkapan unsur temuan, sesuaikan dengan tujuan juga, didukung oleh bukti pemeriksaan yang cukup, kompeten dan relevan, disajikan dalam suatu urutan yang logis, akurat dan lengkap, hasil dari proses bukti-bukti pemeriksaan oleh tim pemeriksaan di lapangan. Selanjutnya, langkah penyusunan temuan pemeriksaan itu melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan yang signifikan antar kondisi dan kriteria, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab apabila terdapat perbedaan yang signifikan. Yang ketiga ada menyusun unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebut. Perolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan itu ada penyusunan konsep temuan pemeriksaan, penyampaian konsep temuan pemeriksaan, yang keempat ada himpunan temuan pemeriksaan, dan yang ketiga ada pemerolehan komentar tanggapan dari pimpinan entitas. Laporan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan LHP merupakan bukti penyelesaian penugas bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Penyusunan dan pembahasan konsep LHP atas LK bertujuan untuk menuangkan secara tertulis seluruh hasil pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP atas LK bertujuan menyelesaikan konsep LHP yang telah mendapat tanggapan akhir dari entitas menjadi suatu laporan sebagai bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa. Fungsi LHP itu mengkomunikasikan hasil pemeriksaan, menghindari kesalahpahaman, bahan untuk melakukan tindakan perbaikan, memudahkan pemantauan tindak lanjut. Langkah pelaporannya penyusunan LHP dan tindak lanjut pemeriksaan. Prinsip laporan yang baik itu ada tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Laporan hasil pemeriksa keuangan itu sistematika laporan hasil pemeriksaan itu LHP berisi opini LK. Yang pertama ada lembar opini, gambaran umum, dan LK audit. LHP SPI plus kepatuhan itu ada resume LHP, temuan SPI dan kepatuhan, ikhtisar pemantauan TLHP sebelumnya. Laporan lain sesuai harapan penugasan yaitu contoh LHRH, transparansi fiskal, LHR, kemandirian fiskal, laporan terkait aspek kinerja tertentu. LHP pemeriksaan keuangan. Yang pertama, hasil pemeriksaan memuat opini BPK atas kewajaran laporan keuangan entitas. Gambaran umum pemeriksaan. Yang ketiga ada laporan keuangan entitas yang telah diperiksa. A. Surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani pimpinan entitas disertai dengan tempat dan tanggal. Yang B. Pada bagian akhir masing-masing komponen LK audit harus ditandatangani oleh pimpinan entitas. Opini atas kewajaran laporan keuangan. Itu ada wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan pernyataan menolak memberikan pendapat. Wajar tanpa pengecualian itu memberikan opini apabila memenuhi syarat, bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul, dan pemeriksa telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerja lapangan telah dipatuhi. Yang kedua, semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan. Yang ketiga, ada seluruh laporan keuangan, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, LPSAL, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan telah lengkap disajikan. WTP atau wajar tanpa pengecualian itu disajikan telah sesuai dengan SAP. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian lain dari laporan keuangan. Tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan pemeriksaan. WDP itu wajar dengan pengecualian itu memberikan opini apabila kondisi pemeriksaannya itu adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji, bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik adalah material tapi tidak pervasif
terhadap LK, adanya pembatasan lingkup, dan tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini. Tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi, possible effect, pada LK atas salah saji yang tidak terdeteksi adalah material tetapi tidak pervasif. Tidak wajar atau adverse opinion, seseorang akan memberikan opini ini apabila kondisi pemeriksaan tersebut ketika pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji yang ditemukan baik secara individual maupun agregat adalah material dan pervasif dalam laporan keuangan. Sifat pervasif ini berpengaruh secara keseluruhan, di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsi terhadap laporan keuangan, serta secara keseluruhan dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental. Tidak memberikan pendapat atau disclaimer itu apabila bahwa LK tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. Ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan dan/atau terdapat keraguan atas kelangsungan hidup entitas. Alasan yang menyebabkan menolak atau tidak dapat menyatakan pendapat harus diungkapkan dalam LHP yang memuat opini tersebut. Faktornya itu ada pembatasan lingkup audit atau kecukupan audit. Yang pertama ada keadaan di luar kendali entitas, seperti catatan akuntansi yang hancurkan adanya kebakaran atau telah disita oleh aparat. Keadaan terkait sifat dan waktu petugasannya seperti waktu yang tersedia untuk penghitungan persediaan tidak cukup, pengendalian entitas tidak efektif, dan pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur alternatif. Pembatasan oleh manajemen, misalnya manajemen membatasi auditor melaksanakan prosedur peninjauan fisik konfirmasi kepada pihak ketiga ataupun pembatasan lainnya. Faktor yang kedua ada penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Itu ada kesesuaian pilihan kebijakan akuntansi. Ini kebijakan akuntansi yang dipilih tidak konsisten dengan perangkap laporan keuangan yang berlaku. Atau LK-nya termasuk catatan terkait tidak merepresentasikan transaksi dan kejadian yang sebenarnya. Yang kedua ada penerapan kebijakan akuntansi terpilih. Manajemen tidak secara konsisten menerapkan kebijakan akuntansi, termasuk ketika manajemen tidak konsisten menerapkan kebijakan antar periode atau antar transaksi yang sejenis. Yang ketiga ada kesesuaian atau kecukupan pengungkapan dalam laporan. LK tidak memasukkan semua hal yang perlu diungkapkan sesuai dengan disyaratkan dalam SAP, atau pengungkapan dalam LK tidak disajikan sesuai SAP. Dasar penetapan opini itu yang pertama ada kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Hubungan SAP, sistem pelaporan keuangan, dan opini audit. Yang pertama ada SAP menuju ke sistem akuntansi pemerintahan, lalu dilanjutkan laporan keuangan pemerintahan, dan selanjutnya audit laporan keuangan ke laporan keuangan pemerintahan. Komunikasi pemeriksaan. Pemeriksaan melakukan komunikasi yang efektif sama proses pemeriksaan. Dilakukan pada semua tahap pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap laporan. Antara lain mengkomunikasikan kriteria pemeriksaan, ketidaksesuaian, dan juga kesulitan dalam melakukan pemeriksaan. Dan yang ketiga ada bentuk komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisi dengan mempertimbangkan waktu komunikasi dan bentuk komunikasi apakah dilakukan secara lisan atau tertulis. Selanjutnya ada kepada pihak yang bertanggung jawab. Komunikasi pemeriksaan, mengkomunikasi hal tersebut dapat membantu dalam mencapai saling pengertian dalam proses pemeriksaan dan kegiatan pihak yang bertanggung jawab. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.